Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baiklah, di sini langsung saja Bapak akan menjelaskan berkenaan dengan materi ilmu hadis, yaitu temanya yaitu hadis hasan. Ya, ada yang Muhammad Effendi STHI MAG yang terdapat pada buku kelas 11 Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan, itu pada halaman 12 dan 16. Langsung kepada pengertian itu dari hadis hasan. Hadis hasan, pengertian dari hadis hasan. Hasan itu menurut bahasa berarti baik atau bagus. Ini kalau kita lihat kajian secara bahasa, hasan itu baik, bagus. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu baik, maka kebaikan itu kembali kepada dirimu. Nah, hasan ini yang kita pahami kalau dalam segi bahasa Arabnya itu artinya baik atau bagus. Ya. Sedangkan menurut istilah ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis hasan. Ya. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antaranya adalah al-hadis allazi ittasala sanaduhu binaqlil adili. Hadis hasan itu adalah hadis yang sanadnya itu bersambung. Ittisal sanaduhu, yang sanadnya itu bersambung. Bersambung artinya tanpa terputus. Ini maksudnya. Bersambung artinya tanpa terputus. Al-hadis allazi ittasala sanaduhu. Nah, hadis yang sanadnya itu bersambung. Kalau bersambung, logikanya tanpa terputus. Nah, artinya dari Rasulullah bersambung kepada sahabat, dari sahabat bersambung kepada tabi'in, dari tabi'in bersambung kepada tabi'in, dari tabi'in kepada syihrawi, sampai hadis itu dibukukan dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Kutubus Sittah, kitab 6-9 Imam Hadis, Kutubus Tis'ah, kitab 9 ulama hadis, ya, termasuk di luar Kutubus Sittah atau dan Kutubus Tis'ah. Ya. Nah, artinya bersambung, rantai periwayatannya itu bersambung. Nah, diriwayatkan oleh periwayat yang adil. Ini artinya binaqlil adili. Binaqlil adili. Binaqlil adili ini adalah dinukilkan. Nah, dinukilkan dengan perawi yang adil, atau hadis, maknanya hadis tersebut diriwayatkan, ya, diriwayatkan oleh periwayat yang adil. Allazi qalla dhabtuhu an darajatis sahih. Allazi, qalla, yang memiliki daya ingat di bawah periwayat hadis yang sahih. Nah, berarti perbedaannya ini terletak di sini. Memiliki daya ingat di bawah periwayat hadis sahih. Nah, kalau hadis dan sanadnya bersambung, hadis sahih pun demikian. Sanadnya itu bersambung. Kalau hadis sahih sama syarat hadis sahih dengan hadis hasan. Periwayatnya hadis sahih pun seperti itu. Ya, sama dengan hadis hasan, yaitu periwayatnya yang adil. Nah, yang bedanya kalau hadis hasan ini, ya, dari segi dobitnya itu kurang sempurna dobitnya. Dalam artian ada periwayat yang daya ingat itu di bawah periwayat hadis sahih. Nah, artinya kurang dari segi
tidak sempurnanya kedobitan seorang perawi dalam meriwayatkan hadis. Sedangkan hadis sahih, perawinya dari segi kedobitan pemeliharaan hadisnya, yaitu sempurna kedobitannya. Itu bedanya. Tidak sas, wa khalla min suzuz, artinya tidak sas. Nah, ini tidak sas artinya wa illah, artinya tidak ada sas dan juga tidak ada illat. Tidak ada sas. Tidak ada sas di sini, hadisnya tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang lainnya yang derajatnya itu lebih sahih. Tidak memiliki illat dan tidak memiliki illat. Tidak ada memiliki illat. Al-Khitabi berpendapat hadis hasan adalah wa ma'urifa mukhrajuhu washtuhira rijaluhu. Hadis yang diketahui sumbernya, makhrajuhu. Makhrajuhu ini artinya sumbernya. Hadis yang diketahui sumbernya. Washtuhira rijaluhu. Washtuhira masyhur, kan Anda tahu, itu dikenal. Masyhur. Washtuhira rijaluhu, periwayatnya itu dikenal. Ini washtuhira rijaluhu, periwayatnya dikenal. Wa alaihi madaru aksaril hadis. Diterima oleh mayoritas ulama. Wa alaihi madaru aksaril hadis. Diterima oleh mayoritas ulama. Wa huwa allazi yaqbaluhu aksarul ulama. Dia terima oleh banyak di kalangan ulama. Wa yasta'miluhu ammatul fuqaha, dan matan hadisnya itu digunakan oleh seluruh ulama hadis. Bapak ulangi lagi. Hadis yang dikatakan hadis hasan itu adalah hadis yang diketahui arifa makhrajuhu, yang diketahui sumbernya. Washtuhira rijaluhu, yang periwayatnya itu dikenal. Wa alaihi madaru aksaril hadis wa huwa allazi yaqbaluhu aksarul ulama. Diterima oleh mayoritas ulama. Wa yusta'miluhu ammatul fuqaha. Dan matan hadisnya digunakan oleh seluruh ahli fikih. Di sini kita dapat membedakan supaya kita lebih mudah, Bapak membuat yang seperti memberikan gambar yang seperti ini. Hadis sahih dan hadis hasan memiliki syarat dan ketentuan yang sama dari segala sisi. Hanya satu saja yang berbeda. Apabila pada hadis sahih dipersyaratkan tam al-adab, sempurna penguasaannya, sempurna pemeliharannya, artinya sempurna kedobitannya, baik dari segi dobit, dari segi hafalannya, atau dobit dari segi tulisannya, dalam hal memelihara hadis, sempurna penguasaannya. Namun pada hadis hasan itu dipersyaratkan khafif ad-dab, ringan penguasaannya, artinya tidak sempurna kedobitannya, baru dikatakan hadis hasan. Seandainya sempurna, itu adalah hadis sahih. Dari sini letak perbedaannya. Hadis sahih ada 5 syarat padanya. Hadis hasan pun itu memiliki 5 syarat. Syaratnya itu sama-sama 5. Hadis hasan 5, hadis sahih juga 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Hadis hasan pun sanadnya juga bersambung. Yang kedua, perawinya yang adil. Sedangkan hadis hasan juga sama.
Berarti ini sama-sama di sini. Ya. Hadis sahih sanadnya bersambung, hadis hasan sanadnya bersambung. Hadis sahih perawinya adil, hadis hasan perawinya adil. Nah, kalau ini letaknya yang ditulis kuning ini letaknya. Perbedaan antara hadis sahih dengan hadis hasan. Kalau hadis sahih itu sempurna, ya, sempurna dhabtnya, kedobitannya itu sempurna. Ya, pemeliharaan dalam hal hadisnya itu sempurna, baik pemeliharaan dalam segi hafalan ataupun pemeliharaan itu dari segi tulisan itu sempurna. Ya. Sedangkan perbedaannya dengan hadis hasan, kalau hadis hasan ringan dhabitnya, artinya pemeliharaan dari segi hafalan atau dari segi tulisan itu kurang sempurna kedobitannya. Nah, ini letak perbedaannya. Kemudian yang lainnya itu sama. Hadis sahih itu riwayatnya selamat dari sas, hadis hasan pun selamat dari sas. Hadis sahih selamat dari cacat yang merusak, hadis hasan pun tersebut selamat dari cacat yang merusak. Perbedaan antara syarat hadis sahih dan hadis hasan adalah pada nomor 3 saja. Ya, ini hanya perbedaannya. Nah, hadis sahih sempurna kedobitannya, kalau hadis hasan tidak sempurna kedobitannya, atau ringan dhabitnya. Nah, ini lihat. Ya. Kalau hadis hasan itu sama hadis hasan atau hadis sahih sama, itu bersambungnya sanad, ittisal sanad. Kemudian hadis hasan sahih itu sama arawinya adil, ya, tidak ada ilat, tidak ada sas suzus, tidak ada hadis sahih dan hadis hasan sama. Yang beda hanya dhab arab. Ya. Kalau yang hadis sahih itu sempurna kedobitannya, sedangkan kalau umpamanya hadis hasan tidak sempurna kedobitannya. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil tetapi kurang dhabit, tidak terdapat di dalamnya suatu kejanggalan maupun cacat. Tetapi kurang dhabit. Ya, ini bedanya. Yang lainnya sama, sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil, sama dengan hadis sahih. Tidak terdapat di dalamnya suatu kejanggalan atau maupun cacat yang sama dengan hadis sahih. Dengan demikian, sebenarnya hadis hasan serupa dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya di bidang hafalannya yang kurang sedikit bila dibandingkan dengan hadis sahih. Nah, ini catatannya. Perbedaannya itu dari segi hafalan yang kurang sedikit bila dibandingkan dengan sahih. Nah, pada dasarnya hadis sahih itu serupa dengan hadis hasan. Yang bedanya, yang letak perbedaannya hanya di bidang hafalannya yang kurang sedikit bila dibandingkan dengan hadis sahih. Di mana beda hadis sahih dengan hadis hasan? Hadis sahih kedobitan perawinya tam dhabtnya plus, sempurna kedobitannya. Hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya, mampu menyampaikan hadis itu dengan baik kepada orang lain, memahami dengan baik hadis yang dihafalnya. Seorang perawi hafal dengan sempurna hadis diterimanya. Seorang perawi mampu menyampaikan hadis itu dengan baik kepada orang lain. Seorang perawi memahami dengan baik hadis yang dihafalnya. Nah, kemudian hadis itu sahih, kedobitannya itu sempurna. Nah, kita akan bertanya di mana beda hadis sahih dengan hadis hasan. Kalau hadis hasan, kedobitan perawinya qalil, adab, sedikit, ya, sempurna. Ya, artinya kurang sempurna kedobitannya. Atau istilah lain haf-ad-dhab, kurang dhabit atau tidak begitu kuat. Nah, ini istilah-istilahnya.
qalil al-dhab atau khaf dhab, ringan sedikit dobitnya, atau ringan dobitnya, kurang dobit atau tidak begitu kuat. Nah, ini hadis hasan. Kalau hadis sahih itu kedobitannya itu plus, sempurna. Nah, di mana dilihat kedobitannya? Ini dari sini. Dari sini itu dilihat kedobitan seorang rawi. Hafal dengan sempurna hadis terima, mampu menyampaikan hadis itu dengan baik kepada orang lain, memahami dengan hadis yang dihafalnya. Ya, lanjut kepada halaman 12. Itu bisa dicek bukunya, itu kelas ilmu hadis kelas 11 itu pada halaman 12. Klasifikasi hadis hasan atau pembagian dari hadis hasan. Hadis hasan pertama adalah hadis hasan li zatihi. Adalah hadis yang sesuai dengan definisi di atas. Syarat-syarat hadis sahih li zatihi yang kita bahas tadi tentang definisi hadis hasan, pengertian dari hadis hasan itu adalah pengertian hadis hasan li zatihi. Ya, perawitnya, periwayatnya itu adil, sanadnya itu bersambung, dari periwayatnya itu dobit. Nah, ini perbedaannya, dobit namun kurang sempurna kedobitannya. Ya, tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rijal atau perawi hadis yang lebih siqah. Serta tidak ada cacat yang samar yang menyebabkan turunnya derajat hadis. Contoh hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyampaikan, Haddatsana Abu Ubaidah Al-Haddad Kufi Syiqah an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum 'inda kulli salati biwudu'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tidak memberatkan pada umatku, la an asyqa ala ummati, ya artinya apabila tidak memberatkan pada umatku, la amartuhum 'inda kulli shalah biwudu'ih. Maka aku akan perintahkan pada mereka untuk berwuduk setiap akan sholat. Nah, hadis ini hasan karena sanadnya mutasil. Tidak ada cacat, tidak ada sas, semua periwayatnya terpercaya. Hanya saja Muhammad bin Amr tingkat hafalannya tidak sampai pada tingkatan hafalan periwayat hadis sahih. Nah, ini Muhammad bin Amr. Nah, ini Muhammad bin Amr. Nah, ini maksud yang sebenarnya hadis ini adalah berkenaan dengan syiwa, dengan menggosok gigi. Maksudnya, apabila tidak memberatkan pada umatku, maka akan aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap akan melaksanakan sholat. Ya, itu pembahasan tentang bersiwak. Ya, hadis ini hasan karena sanadnya mutasil, tidak ada cacat, tidak sas, semua periwayatnya itu terpercaya. Hanya saja Muhammad bin Amr tingkat hafalannya tidak sampai pada tingkatan hafalan periwayat hadis sahih, maka derajatnya turun dari hadis sahih kepada hadis hasan. Ini dilihat ada seorang periwayat yang menyampaikan hadis Muhammad bin Amr. Amr ini teridentifikasi
Ya, diketahui bahwa Muhammad bin Amr ini tingkat hafalannya tidak sampai pada tingkatan hafalan periwayat hadis sahih. Ya, makanya hadis ini adalah hadis hasan. Ya, kalau dilihat sanadnya itu mutasil, bersambung. Ya, tidak ada cacat. Ya, tidak ada sals. Semua periwayatnya terpercaya. Nah, hanya satu yang masalahnya di sini diketahui, yaitu Muhammad bin Amr tingkat hafalannya tidak sampai pada tingkatan hafalan periwayat hadis sahih. Maka derajatnya turun dari hadis sahih ke hadis hasan. Seandainya Muhammad bin Amr ini tingkat hafalannya sempurna, maka hadisnya sahih. Tetapi kenyataannya, faktanya, bahwasanya Muhammad bin Amr ini tingkat hafalannya itu periwayatnya tidak sampai pada tingkatan hafalan periwayat hadis sahih, atau Muhammad bin Amr tingkat hafalannya kurang sempurna atau kurang dobit, atau sedikit atau kurang tingkat hafalannya, makanya hadis ini menjadi hadis hasan. Kemudian dilanjutkan, pembagian yang kedua, jenis hadis hasan yang kedua itu adalah hadis hasan li ghairihi. Adalah hadis hasan, hadis dhaif yang memiliki jalur sanad lebih dari satu. Ya, memiliki jalur sanad itu lebih dari satu. Nah, bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4. Ya, intinya lebih daripada satu. Adalah hadis dhaif yang memiliki jalur sanad lebih satu. Nah, pada awalnya itu merupakan hadis dhaif, tetapi hadis dhaif ini mempunyai jalur rawat periwayatan lebih itu dari satu. Nah, dan kedhaifannya tidak disebabkan rawinya fasik atau berbohong. Nah, karena walau bagaimanapun, kalau hadis dhaif itu punya jalur periwayatan yang lebih dari satu, seandainya itu fasik atau bohong, tetap hadis itu dhaif. Nah, akan tetapi kalau hadis dhaif itu jalur sanadnya lebih dari satu, ya, maka hadis tersebut kalau tidak ditemukan perawi fasik atau pembohong, maka hadisnya itu naik tingkat dari hadis dhaif menjadi hadis hasan li ghairihi. Nah, hadis hasan li ghairihi ini awalnya itu merupakan hadis dhaif, tetapi naik tingkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Nah, dinamakan hasan li ghairihi karena sebetulnya sanadnya tidak hasan, akan tetapi menjadi hasan karena hadis yang lainnya. Hadis dhaif ditambah hadis dhaif sama dengan hasan li ghairihi. Artinya ya, ada penguat daripada hadis dhaif ini, karena ada penguat baik dari segi sanad atau penguat lainnya, maka hadisnya naik tingkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Kemudian kita lihat di sini syarat-syarat hadis hasan li ghairihi. Ada sanad lain satu atau lebih sederajat atau lebih kuat. Nah, ada sanad lain. Nah, syarat hasan li ghairihi tadi, syarat hadis dhaif itu bisa naik tingkat kepada hadis hasan menjadi hasan li ghairihi dengan ada syarat-syarat yang mesti harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah ada sanad lain satu atau lebih sederajat atau lebih kuat. Ya. Kemudian sebab kedhaifannya adalah bukan karena sebagai berikut. Bukan karena al-kazbu, bukan karena bohong, bukan karena muttaham bil al-kizbi, bukan karena dianggap berbohong, ya, bukan karena mungkaru al-hadis, bukan bertentangan dengan riwayat yang lebih thiqah, ya, bukan karena fahsyu al-ghalat, ya, sering melakukan kesalahan yang fatal dalam meriwayatkan hadis. Anda mesti harus hafal ini istilah-istilah ini, sebab nanti kalau ada pertanyaan sebutkan sebab kedhaifan hadis hasan
ghairihi. Ya, atau bisa jadi sebutkan sebab kedaifan hadis-hadis dhaif. Bisa jadi kayak itu. Anda harus hafal adalah al-kazbu, berbohong, muttaham bil kazbi, dianggap berbohong. Ya. Seandainya bukan karena berbohong, kalau ditemukan hadis dhaif itu, ditemukan hadis perawinya itu bohong, walau bagaimanapun dia tidak akan bisa naik tingkat kepada hasan li ghairihi. Nah, begitu juga kalau ada hadis dhaif ditemukan perawinya, periwayat hadisnya itu dianggap bohong, walau bagaimanapun tidak bisa menjadi hasan li ghairihi. Nah, itu syarat-syaratnya. Mungkaru al-hadis, bertentangan dengan riwayat yang lebih siqah. Kalau seandainya isi hadis tersebut bertentangan dengan riwayat yang lebih siqah, ya, maka hadis dhaif itu walau bagaimanapun tidak akan bisa naik tingkat kepada hasan li ghairihi. Begitu juga kalau di dalam periwayat hadis itu ada al-fahsyu al-ghalat, ada yang perawi itu sering melakukan kesalahan yang fatal dia dalam meriwayatkan hadis, maka walau bagaimanapun tidak bisa naik kepada hasan li ghairihi. Kemudian syarat-syarat yang lainnya. Ya, sebab kedhaifannya adalah disebabkan karena apa penyebabnya? Su'u al-hifzi, buruknya itu hafalannya. Nah, kalau ada penguat dari hadis lainnya, nanti bisa naik tingkat kepada hasan li ghairihi. Kalau kedhaifannya sebatas karena su'ul al-hifzi, buruk hafalannya, atau karena mastur, majhul, muham, ada profil rawi yang tidak dikenal, atau mudalis, terdapat rawi yang menyembunyikan sanad seperti menyembunyikan nama gurunya atau membuang rawi yang dhaif di antara dua rawi yang siqah. Kena mungqati' dan tentang rijal hadisnya ada yang terputus. Nah, ini Bapak ulang lagi, syarat-syarat hadis sahih li ghairihi. Syarat-syarat hadis dhaif itu bisa naik tingkat menjadi hasan li ghairihi. Syaratnya yang pertama itu ada sanad lain, satu atau lebih yang sederajat atau yang lebih kuat untuk menguatkan hadis dhaif tersebut bisa jadi hadis hasan li ghairihi. Harus ada sanad lainnya. Yang kedua, sebab kedhaifannya adalah bukan karena berikut. Al-kazibu, bukan karena bohong, bukan karena dianggap bohong, bukan karena bertentangan dengan riwayat lebih siqah, bukan karena perawi sering melakukan kesalahan yang fatal dalam meriwayatkan. Seandainya ditemukan yang seperti ini, sebab dhaifnya karena bohong, karena yang lainnya yang seperti ini, maka itu walau bagaimanapun tidak bisa naik tingkat kepada hadis hasan li ghairihi. Ya, kemudian yang bisa ditoleransi, hadis dhaif itu bisa naik tingkat. Nah, kalau sebab kedhaifannya karena ini, karena buruk hafalan, karena profil rawi yang tidak dikenal, karena ada rawi yang menyembunyikan sanad, seperti menyembunyikan nama guru dan membuang rawinya. Nah, kemudian karena ya mungqati' dan tentang rijalah hadisnya ada yang putus. Nah, karena ada yang putus, nanti bisa disambung dengan perawi yang lainnya yang meriwayatkannya. Nah, kita lihat di sini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi ini adalah hadis dhaif karena Asim bin Ubaidillah hafalannya buruk, su'u al-hifzi. Namun karena ada riwayat lain yang menguatkannya, maka hadis tersebut naik derajat menjadi hasan li ghairihi. Kita lihat di sini ada yang namanya Asim. Ya, ada yang namanya Asim. Ada yang namanya Asim bin Ubaidillah. Hafalannya buruk oleh al-hifzi. Ya. Asim bin Ubaidillah. Kita lihat di sini. Asim bin Ubaidillah. Ya. Ada Asim bin Ubaidillah yang terdapat pada sanadnya, ya, yang
Namun karena ada riwayat lain menguatkan, maka hadis tersebut naik derajat menjadi hadis hasan li ghairihi. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi ini adalah hadis dhaif karena Asim bin Ubaidillah hafalannya buruk, su'u al-hafzi. Namun karena adanya riwayat lain yang menguatkannya, maka hadis tersebut naik derajat menjadi hasan li ghairihi. Kemudian maratib, tingkatan derajat hadis sahih. Maratib, tingkatan derajat hadis hasan ya. Seperti halnya hadis sahih mempunyai tingkatan, begitu juga hadis hasan juga mempunyai tingkatan. Pertama, hadis yang dikatakan sahih ada yang mengatakan hasan, yaitu yang diriwayatkan oleh Bas bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, Amru bin Su'ai dari ayahnya dari kakeknya, Ibnu Ishaq dari At-Taimi. Ini ada perbedaan ulama. Ada hadis yang dikatakan sahih, ada yang mengatakan hasan. Kedua, hadis yang dikatakan hasan dan ada yang mengatakan itu dhaif, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Hadith bin Abdullah, Asim bin Damrah, Hajat bin Artah. Ungkapan Imam Tirmizi berupa hadis hasan sahih sebetulnya janggal karena hadis hasan di bawah tingkatan hadis sahih. Kenapa dikumpulkan? Ulama mengatakan ungkapan tersebut sebagai berikut. Jika sanadnya ada dua atau lebih, maka artinya sanad satunya sahih dan sanad satunya hasan. Jika ada satu sanad, maka artinya sahih menurut suatu kaum dan hasan menurut kaum yang lainnya. Nah, ini kalau kita mempelajari ilmu hadis, ini kita akan menemukan ya, yang istilahnya hadis hasan sahih ya, menurut Imam At-Tirmizi. Dapat kita lihat di dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Ya, kita mesti harus tahu apa maksud dari ungkapan dari hadis hasan sahih ini. Ya, kalau kita lihat ini memang digabungkan antara hasan dengan sahih dari segi apanya. Nah, kan ini terjawab. Jika sanadnya ada dua atau lebih, maka artinya sanadnya sanad satunya sahih dan sanad yang satunya hasan. Nah, ini yang dimaksud hadis hasan sahih yang dipahami oleh ulama. Ya, kemudian pemahaman yang kedua yang dimaksud hasan sahih di sini, jika hanya satu sanadnya, maka artinya sahih menurut satu kaum dan hasan menurut kaum yang lainnya. Nanti kalau ada pertanyaan berkenaan dengan hadis hasan sahih, ya maka ini jawabannya. Kemudian yang keempat, kedudukan hadis hasan. Kedudukan hadis hasan li zatihi adalah di bawah sahih li ghairihi. Ya, kedudukannya. Kalau kita lihat ada sahih li zatihi, kemudian ada sahih li ghairihi. Kemudian di bawahnya ada hasan li zatihi, di bawahnya lagi ada hasan li ghairihi, di bawahnya itu ada dhaif. Nah, kalau yang namanya hasan li zatihi adalah di bawah sahih li ghairihi. Sahih itu terbagi menjadi dua, sahih li zatihi kemudian sahih li ghairihi. Di bawah sahih li ghairihi itu adalah hasan li zatihi. Ya, ini hasan li zatihi, ini sahih li ghairihi. Ya, di bawah hadis hasan li ghairihi. Maka hadis hasan dapat dibuat hujjah dan wajib itu diamalkan. Nah, hadis hasan ini tergolong hadis makbul yang boleh kita itu mengamalkannya itu dalam berhujjah atau menentukan suatu hukum. Akan tetapi apabila bertentangan dengan hadis sahih, maka dimenangkanlah hadis sahih. Kalau seandainya ada hadis hasan dan ada hadis sahih, bertentangan antara keduanya, maka itu kita harus memilih hadis sahih karena akan dimenangkan oleh hadis sahih. Akan tetapi apabila bertentangan dengan hadis sahih, maka yang dimenangkan hadis sahih. Kemudian mari merangkum.
hadis yang dapat diterima sebagai hujjah itu ada dua, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Itu hadis yang makbul, hadis sahih dan hadis hasan. Bagaimana dengan hadis dhaif? Hadis dhaif itu hadis mardud, hadis yang ditolak, hadis yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Yang dapat dijadikan sebagai hujjah itu hanyalah hadis makbul, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Kemudian hadis sahih dan hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dhabit. Adil dan dhabit. Dari periwayat yang mempunyai sifat yang sama, tidak sas dan tidak ilat yang dapat mencederainya. Periwayat hadis hasan, kedhabitannya itu di bawah periwayat hadis sahih. Hadis sahih dan hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dhabit, dan periwayat yang mempunyai sifat yang sama, tidak sas dan tidak ada ilat yang dapat mencederainya. Artinya empat syaratnya di hadis sahih dan hasan kan ada 5 syarat. Yang 4 syarat itu sama. Nah, yang 1 syarat itu beda, yaitu kalau periwayat hadis hasan kedhabitannya itu di bawah periwayat hadis sahih. Kalau hadis sahih itu sempurna kedhabitannya, kalau hadis dhaif hadis hasan itu kurang sempurnanya. Nah, sedangkan hadis dhaif itu tidak dhabit. Nah, itu kita membedakan antara 3. Kalau hadis sahih sempurna kedhabitannya, kalau hadis hasan kurang kedhabitannya, kalau hadis dhaif tidak dhabit. Hadis sahih dan hasan dapat dijadikan hujjah dan wajib itu diamalkan. Nah, kemudian di sini Anda juga mesti harus berlatih menjawab soal-soalnya itu di buku catatan. Mari berlatih, jelaskan pengertian sas sehingga dapat menyebabkan hadis tidak dapat dikategorikan sahih. Apakah hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim semuanya sahih? Jelaskan mengapa demikian. Sebutkan sanad yang paling sahih, sebutkan alasannya. Mengapa hadis yang disahihkan Imam Bukhari kedudukannya lebih tinggi dibandingkan hadis sahihnya Imam Muslim? Contohkan suatu hadis sahih, sebut semua periwayatnya sampai kepada Rasulullah. Nah, ini semacam tugas itu ya pada buku ilmu hadis kelas 11 halaman 16 sampai halaman halaman 16 saja ya. Ini mesti harus Anda jawab. Nah, ini di sini terdapat yang menganalisis hadis berdasarkan kualitasnya sahih dan hadis hasan, masing-masing contoh dan kehujahannya. Ya, ini tugas yang seperti ini menjadikan Anda agar lebih paham lagi. Karena dalam mempelajari ilmu hadis, pemahaman itu mesti harus Anda kuasai. Nah, karena hadis sah berkenaan dengan ilmu hadis memerlukan pemahaman tingkat tinggi dalam memahami materinya. Nah, makanya kalau Anda ingin memahami lebih lanjut secara mendalam, harus mesti ada contoh. Ya, dengan adanya tugas-tugas yang seperti ini menjadikan Anda lebih paham. Nah, contoh di sini mendemonstrasikan hasil analisis terhadap hadis yang berkualitasnya sahih dan hasan, masing-masing contoh dan kehujahannya. Nah, di sini Anda bukan hanya teori saja, Anda juga harus ada prakteknya. Nah, seperti contoh di sini, cari hadis dan sanadnya, lalu isi tabel di bawah ini. Nah, apa bunyi hadisnya? Apa sanad hadisnya? Kemudian kedudukan hadisnya bagaimana? Kemudian kehujahan hadisnya itu bagaimana? Kemudian alasannya bagaimana? Nah, seperti itu. Ya, itu saja dari Bapak, itu mohon ditonton sampai selesai dan dipahami video pembelajaran dari Bapak. Kalau ada salah dan janggal, Bapak ucapkan
Maaf, dan Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.